berharap keadaan kalian sehat. Nah, materi kita hari ini memahami dan menciptakan cerita fantasi kelas 7. Kita harus paham dulu apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas berfantasi secara aktif, bisa juga mengasah kreativitas kita. Cerita fantasi itu ada dua, fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif, fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya seorang perancang, pelukis, dan penulis. Fantasi pasif, fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya pelamun. Apa tujuan dari cerita fantasi? Tujuan dari cerita fantasi untuk menumbuhkan imajinasi pembaca. Nah, karena tujuannya adalah untuk menumbuhkan imajinasi pembaca, kita juga harus memahami ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi itu ada 5. Yang pertama, adanya keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Kedua, ide cerita berasal dari daya khayal penulis yang tidak dibatasi realitas. Yang ketiga, menggunakan latar lintas waktu. Yang keempat, tokoh yang berperan memiliki keistimewaan. Yang kelima, ceritanya bersifat fiktif atau khayalan. Kita masuk di bagian unsur-unsur membangun cerita fantasi. Unsur-unsur membangun cerita fantasi itu ada 5. Yang pertama itu tema. Apa itu tema? Pokok pikiran yang mendasari karangan yang akan disusun menjadi tulisan. Yang kedua itu adalah tokoh. Tokoh, apa itu tokoh? Pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Yang kedua itu adalah antagonis. Apa itu antagonis? Tokoh yang berseberangan sifatnya dari tokoh protagonis yang memiliki watak buruk. Yang ketiga adalah tirtagonis. Apa itu tokoh tirtagonis? Tokoh yang berperan sebagai penengah dan pendamai antara peran protagonis dan antagonis. Kita masuk di bagian ketiga, yaitu adalah latar. Apa itu bagian latar? Kita harus paham. Bagian cerita yang berisi penggambaran tentang tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerita. Latar juga dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Nah, kita masuk di bagian keempat. Ini adalah bagian alur atau disebut dengan plot. Bagian alur itu adalah bagian rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Alur juga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu alur maju. Alur maju adalah alur yang ceritanya dari awal hingga akhir dilakukan secara berurut. Sedangkan alur yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur adalah alur yang ceritanya dari awal hingga terakhir dilakukan urutan waktu terbalik. Beda dari alur maju.
yang terbalik lalu ke masa yang kini. Nah, itu adalah alur mundur. Nah, kita masuk di alur campuran. Nah, alur campuran, alur yang ceritanya dilakukan secara urutan waktu, bolak-balik dari masa kini ke masa lalu, kembali ke masa kini. Itu adalah alur. Yang kelima, kita masuk ke bagian yang kelima, yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah bagian yang berisi pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang terjadi dijadikan contoh atau teladan. Apabila kalian menemukan pertanyaan, apakah cerita fantasi merupakan teks narasi? Ya, cerita fantasi termasuk dalam teks narasi. Bagaimana kita tahu? Karena pada ciri umum mengandung ciri-ciri dari teks narasi. Dan unsur dari teks narasi yaitu ada tokoh, ada latar, ada alur, dan bersifat fiksi. Nah, itu kita bisa katakan cerita fantasi adalah teks narasi. Bagaimana juga kita akan membedakan jenis-jenis cerita fantasi? Cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah cerita fantasi irisan. Apa itu cerita fantasi irisan? Cerita fantasi yang mengungkapkan nama-nama dalam kehidupan nyata atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, itu kita cerita fantasi total. Apa itu cerita fantasi total? Yang berisi fantasi, penggambaran yang tidak menggunakan nama maupun kejadian dalam kehidupan nyata, atau inilah yang dikatakan khayalan. Bagaimana kita memahami cerita fantasi? Lebih dalam lagi, kita masuk di bagian struktur. Cerita fantasi di bagian struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orientasi. Bagian orientasi adalah bagian mengenalkan latar, tokoh, watak tokoh, dan konflik yang terjadi. Yang kedua itu adalah bagian komplikasi. Bagian komplikasi itu adalah bagian timbulnya masalah hingga masalah yang memuncak. Bagian ketiga itu adalah bagian resolusi yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Berikut Ibu sajikan contoh dari cerita fantasi yang sudah dianalisis melalui struktur. Berharap kalian memahami dari materi kita cerita fantasi, dan kita akan bertemu pada materi berikutnya minggu depan.